Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat cerita satu kisah di salah satu kebun binatang. Ketika murid-murid TK di salah satu sekolah TK itu pada berlibur untuk melihat atau studi banding melihat kebun binatang di Jogja, di Gembiraloka. Pada waktu itu saya lupa tahunnya. Jadi ketika sedang ramai pengunjung, anak-anak TK ini pada ngumpul, tiba-tiba ada yang teriak-teriak, "Awas lari, awas lari, ada harimau, harimau lepas, awas." Semua ibu-ibu pendamping semuanya lari, guru-guru TK dan juga murid-murid lari. Tetapi masih ada satu murid yang masih kecil, dia tidak tahu apa yang terjadi. Maka kemudian dia masih berada di situ dan terlihat harimau mulai mendekat. Harimau ini mendekati anak itu dan anak itu tidak tahu bahwa di belakangnya harimau sudah mengendap-endap. Ibu-ibu pada teriak-teriak, ibu-ibu, "Ayo lari, lari cepat, sembunyi." Tetapi terlambat karena harimau itu sudah dekat sekali dan tinggal menerkam anak itu. Ya, tapi di luar dugaan tiba-tiba anak itu malah tersenyum-senyum geli. Kenapa itu? Ternyata harimau yang serem itu semua sudah teriak, "Wah, anak itu dimakan harimau." Ternyata harimau mulai menggigit anak itu, tetapi harimau ompong, tidak punya gigi. Jadi ketika menggigit tangan anak itu merasa geli dan teriak-teriak. Maka kemudian semuanya baru maklum, "Ya Tuhan, terima kasih untuk mukjizat ini. Engkau membuat harimaunya ompong dan anak itu selamat. Terima kasih Tuhan." Semuanya langsung bersyukur, berterima kasih, dan kemudian semuanya berdoa pada Tuhan. Bahkan doa khusus untuk syukur pada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang orang-orang Yahudi yang walaupun melihat mukjizat Tuhan, Yesus membuat mukjizat, membuat tanda-tanda heran, membuat satu keanehan-keanehan, tetapi mereka juga tidak percaya. Mata mereka sudah tertutup untuk kebaikan Yesus. Karena apa? Iri dengki, karena jengkel, marah kepada Yesus, selalu ngecap bahwa Yesus tidak mungkin dari Tuhan. Dia menghujat Allah, dia meragukan karena dia selalu mempertanyakan kekuasaan pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka takut kehilangan pengaruh terhadap orang banyak. Tapi Yesus dengan tenang dan menjelaskan semuanya. "Saya berbuat bagaimana Bapa berbuat. Saya membawa tanda-tanda heran, tetapi kamu tidak percaya. Bahkan kamu membenci saya, mau membunuh saya, mengatasnamakan agamamu, mengatasnamakan Musa." Yesus bahkan menerangkan, "Besok bukan saya yang menghakimimu di depan Bapa, tetapi Musa yang kamu agung-agungkan itu." Saudara-saudari yang terkasih, kalau mata kita sudah tertutup pada kebencian, kalau kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan orang lain, orang yang kadang sudah kita benci, kita beri cap sebagai yang tidak level, tidak baik, maka kita pun selamanya tidak melihat keagungan Tuhan lewat orang itu. Kita tertutup dan hanya marah, hanya menilai negatif, hanya menghakimi. Maka di sini sekarang masa Prapaskah ini, masa di mana kita mengorek diri, membuka diri, melihat kelemahan-kelemahan diri kita. Seperti orang sakit yang antri untuk menghadap Yesus dan minta dijamah dan disembuhkan. Mari dalam masa Prapaskah ini kita juga menunjukkan luka batin kita, kedengkian, iri hati, dan juga
segala cap-cap terhadap orang lain itu, dan kita mohon disembuhkan oleh Tuhan, yaitu mohon untuk membuka mata batin kita, melihat kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita dan mensyukurinya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman